Ya. ketika misalnya bunga pasar naik itu sangat impact, aku bilang gitu. I see. Nah, itu kan tadi yang buruk ke properti. Ini yang sekarang yang kontrari, yang bagusnya. Ke perbankan tuh aku bilang malah bagus kalau suku bunga naik gitu. Orang bilang suku bunga naik, aku bilang bank tuh gini, bank tuh sticky. Ya, ini emang mereka genius, semi brengsek, cuman lebih ke genius. Contoh, deposito di yang bank yang paling gede di Indonesia, 1,9% itu parah banget pelitnya. Kamu tahun cuma 1,9. Nah, kita bilang suku bunga naik, kok deposito gue masih 1,9? Ya emang karena mereka bilang, ngapain kita naikin cepet-cepet? Tapi giliran company bilang, oh saya pinjam sama kamu 9%, udah naik jadi 10. Gitu. Jadi bayangin, ketika dia pinjamin keluar, dia udah naikin bunganya. Tapi yang buat dia sendiri, nah dia perlu bayar ke nasabah, itu sengaja ditahan, dipelan-pelanin. Dan itu di semua bank loh. Impact-nya apa? Spread-nya misalkan dulu 5, bisa naik jadi 5,5. Makanya justru aku bilang, bagus untuk perbankan tahun depan. Kalau perbankan aku paling suka ada 2, BTPS, BNGA. Gitu. Kita skill lah, nggak apa-apa. Tadi ada yang nanya banyak loh Kak. Ada yang nanya Indi gimana, terus ada yang nanya MSR menarik nggak kok, valuasinya masih murah. Tuh banyak banget tuh Kak. Tadi bahas nih. Coba mungkin dari Indi dulu kali Kak, boleh? Yang BMSR dulu deh, itu singkat soalnya. BMSR tuh aku udah ketikin, aku pernah tulis analisanya, bisa cek di ini deh, Stockbit aku. Tinggal kalian cari Stockbit, profil aku Filbert F7 sama. Nah, kalian cariin aku tulis BMSR. Soalnya panjang kalau aku bilangin. Nah, kalau Indi itu jadi ada 2 alasan kan, orang bilang kan. Masa kini dan juga masa depan. Masa kini apa? Sama. Kamu cek harga batubara, ICA 4 gimana? ICA 4 masih bagus, tidur nyenyak. Kalau ICA 4 masih bagus, sama lah kayak Adaro tadi cara mainnya. Karena Indi utamanya jual batubara. Tapi Indi itu ada booster loh, satu lagi. Yaitu apa? Dia punya sentimen mobil listrik, habis itu apa? Tambang yang kayak meskipun tambang emasnya kecil tuh cuma 1 T. Ngomongnya doang gede, aja duit kecil. Terus dia bilang, kita punya solar panel itu juga small money lah. Jadi yang kayak green energy itu, meskipun di berita banyak, itu aslinya tuh masih small money, kalau kita cek LK-nya. Cuman, itu ada satu hal positif, yang menggerakkan harga saham tuh bisa 2 loh. Katalis, dan juga kinerja. Kinerja, pantau harga batubara. Harga batubara bagus, ini bagus. Yang kedua, itu kalau bisa dibilang ada katalis green energy, katalis tambang emas, apalah, ini bakal kecipratan. Katalis mobil listrik, ini bakal kecipratan. Jadi ada boosternya tuh di yang katalis itu. Oke, I see. Itu bagus. Katalisnya bagus jadi. Oke, mantap. Ada nanya juga nih Kak, jadi banyak nih yang nanya. Ada nanya GPRA, terus Goto. Nah, kalau GPRA jujur aku nggak berani masuk. Kenapa? Jadi ada bukan influencer sih, dia lebih ke ada investor yang kayak udah senior, dia ada masuk ke sana. Dan grup dia tuh gede banget. Gak enaknya apa? Sekali dia keluar, kitanya nggak bakal bisa keluar. Jadi aku jujur nggak berani satu kapal bareng sama dia. Kalau dia sahamnya kurang liquid. Sama, jangan sebut nama. Aku nggak mau satu kapal sama dia gitu, sebisa mungkin. Nah, terus ada apa lagi selain GPRA? Tadi Goto, gimana tuh Kak Goto? Goto ya. Nih, Goto tuh ada 2 tipe orang, ya kan? Ya kalau kamu investor, invest di Goto, aku tanda tanya. Goto, apa sih tujuan invest di company? Apa sih tujuan kita buka franchise atau restoran, coffee shop, atau apapun bisnis? Dicetak duit lah. Goto ditanya manajemen, kamu kapan profit? Dijawab, idea, kita nggak tahu. 5 tahun lagi bakal profit nggak? Nggak tahu. Apalagi tanya ke kita. Jadi kalau dari sisi, jujur ya, value investing, even if Goto 50 nggak bakal masuk. Even if dia 50. Kalau dari kinerja. Tapi yang kedua, kalau dari faktor spekulasi, nah itu sebenarnya jangan tanya aku gitu. Kalau yang spekulasi kan kayak apa? Wishful thinking lah. Beli dengan harapan bakal digoreng ke atas. Cuman apakah terjadi atau enggak? Kebetulan itu bukan aliranku. Jadi kalau itu lebih tepat kalau untuk spekulasi tanya grup trader untuk Goto. Kalau aku kurang demen jujur. Karena kan kembali ke kinerja kalau style aku. Itu nyamanku dan itu aku praktekkan. Oke, I see. Ini ada yang nanya juga nih Kak. TKIM dan masa depan kertas tahun 2023 katanya. Nah, oke. Ini beruntung sekali yang join hari ini. Kita share sekaligus. Nih, aku ketikin juga cara untuk lihat harga patokan TKIM bakal bagus atau enggak. Aku ketikin bentar ya. Boleh banget. Jadi orang tuh kebanyakan bilang tinggal lihat Jepang pulp price, Asia pulp price. Enggak. Paling benar tuh kalian ketik itu. Norexco BHKP. Itu apa? Itu harga Jepang produk TKIM itu. TKIM tuh 90% pulp. Nah, jadi selama
yang Noresco BHKP itu masih bagus, ya udah tidurnya nyenyak. Nah, kebetulan angka yang tadi itu, indeks harga jualannya pulpnya yang China itu lagi all time high loh, di 865. Udah dari 6 bulan lalu sampai sekarang all time high. Gitu. Kelemahannya satu, demand-nya nggak gitu gede, gara-gara dia kan utama ekspor. Ya. China malah lockdown. Otomatis bisa demand harusnya 10, jadi cuma 8 misalkan. Cuman despite all of that, kinerja masih bagus banget. Apalagi kalau nanti China bakal kembali ke 10 ordernya. Itu jujur yang kita tunggu-tunggu untuk tekin. Dan emiten pump lain gitu. Oke. Oh, ini ada yang nanya nih Kak. Best untuk value investing apa Kak? Gitu. Oh, ini emiten best kali ya. Ini maksud. Jadi ada emiten namanya best soalnya. Ini bukan typical. Aku kira kayak nanya yang terbaik. Oke. Maaf gak ngeh ya teman-teman. Ya. Jadi kalau emiten best, aku suka. Cuman kalau disuruh pilih, ya kita kan ngomongin opportunity cost kan. Aku pribadi lebih suka sama emiten yang kayak Wismilak dibanding emiten yang lahan industri kayak BES. Gitu. Lebih ke selera. BHKP itu apa? Google aja. Kamu kopas Google, nanti kan langsung muncul. Gitu. Nah kayak itu. Kamu tinggal benar kopas Google, praktekin sekarang. Kalau belajar kan gitu, praktek otomatis jadi paham. Nih, tadi kan kita bahas soal Goto dikit ya kayak nih. Tapi kalau menurut Filbert sendiri, sektor teknologi ini kan lagi turun-turunnya gitu ya. Kamu menurut kakak gimana nih? Ada perkiraan naik lagi nggak? Atau mungkin kapan gitu? Oke, kalau misalnya sektor teknologi ya. Sektor teknologi itu emiten apa sih yang sebenarnya layak invest di sektor teknologi? Kalau pertanyaannya gitu ya. Kalau aku pergi framework aku cari emiten yang kinerjanya udah jelas profit dan ke depan prospeknya ada. Bukan yang masih menjual mimpi. Jadi kalau sorry to say, beli Bukalapak, Goto, itu nggak bakal masuk ke radar aku. Karena kan track record-nya masih belum yang rugi. Masih belum menguntungkan, masih yang merugi. Justru yang masuk ke radar tuh cuma 2, Telkom dan MTDL. MTDL tuh yang distributor laptop. Jadi kalau kita beli laptop, pasti MTDL. Gitu. Telkom yang siapa yang nggak tahu sih. Cuman sayangnya 2 ini, itu valuasinya nggak murah. Valuasinya nggak yang seksi banget. Oke, itu nama gede, ya company gede, bisnis bagus. Cuman valuasinya nggak masuk sih. Gitu. Valuasinya masih belum masuk untuk saat ini ya. Kalau makin turun, mungkin kita lirik lagi. Cuman emiten Wonderful susah lah harapin sampai bisa turun. Kan emiten gitu-gitu kan bagus. Iya, oke. Ini ada yang nanya lagi nih Kak. Kalau bentar, banyak banget ya. Ternyata ada yang nanya LSIP, terus nanya juga. Kalau target harga tuh, aku mau komen ya. Target harga no komen, pikir sendiri. Aku bilang PI 8, deh gitu aja. PI 8 dan harapannya kinerja bisa bagus di masa depan. Tapi BMTR gimana? Lagi jelas sentimen. BMTR ya? BMTR tuh dulu aku pernah masuk. Ini fun fact ya. Kalau kamu pin main di yang grup gituan, itu bukan yang tipe value investing BMTR. BMTR itu apa? A1 investing. A1 itu artinya kamu harus punya koneksi yang dalam dan kamu bisa percaya sama orang itu, kalau nggak ditusuk loh dari belakang. Dan kamu bisa saling percaya sama dia, habis itu baru kamu masuk. Kebetulan waktu itu aku capitalize di BMTR. Aku masuk benar-benar kayak 3 atau 4 minggu sebelum dia naik gitu, waktu itu. Habis itu pas naik, dia bilang, Filbert, buang. Ya udah, aku buang juga saat itu. Tuh. Untuk kedepannya, kalau misalkan dia jadi merger, 450 atau 500 harganya targetnya. Sekarang kan masih di 280 kan. Kalau jadi merger. Cuman, gak enak ya, yang aku bilang temen aku yang kenalan kompak itu, dia bilang 50-50 antara merger atau enggaknya. Jadi abu-abu. Jadi jujur, for now aku masih belum berani. Kalau nanti udah makin jelas, abu-abu jadi putih, barulah kita masuk. Kalau abu-abu jadi hitam, jangan. For now ya, aku masih pilih yang lain. Nanti kalau kartunya udah makin kebuka, barulah mungkin bisa balik lagi. Tunggu nanti. Ada yang komen nih, save the best for the last. Asik. Ya, ada yang nanya juga nih, kok Filbert, Budi gimana? Masih under value kah? Gitu. Budi, aku belum pernah tengok. Itu nama papa aku beda. Aku belum pernah tengok, jadi aku nggak bisa komen. Oke. Gitu. Ada yang nanya juga nih Kak, untuk 2023 selain perbankan ada sektor apa kok katanya? Nah, biar lebih enak kita share ke baby-baby yang lain, kita sebutin 3 sektor yang menurut aku menarik aja. Boleh. Gitu ya. Gimana kan? Pertama, itu consumer. Consumer tuh aku suka banget loh. Aku suka consumer gara-gara ini. Kita perhatiin apa yang terjadi sama consumer. Wah, harga misalnya bahan bakunya, gandum, jagung, ya kayak apapun tuh, itu semua lagi naik. Dan lebih parahnya, kalau kamu impor dari luar, yang itu tarif kapalnya lagi tinggi-tinggi.
Tapi sekarang harga itunya udah naik, tapi nggak makin naik lagi, malah cenderung turun dikit, meskipun masih tinggi. Gitu. Terus apa? Kamu impor pakai kapal kontainer. Kontainer udah back to normal loh. Dulu sempat 10 kali lipat, sekarang udah back to normal. Ya kan? Impact. Sedangkan kalau ngomong point of view bisnis, bahan baku kamu naik, apa yang kamu lakukan? Naikin harga jual dong. Harapannya harga jualnya naik, nanti cost dia tapi bisa turun. Ketika itu ada margin expansion. Itu yang aku suka dari consumer. Gitu. Yang kedua tuh perbankan, karena yang tadi reasoning di awal ya, yang kita sempat bahas itu, kalau perbankan, fokus aku ada BNGA dan BTPS. Dan yang ketiga itu apa? Jujur, aku masih suka yang sama yang namanya sektor energi. Ini agak kontrarian. Pasokanku simple. Kita pantau story-nya masih ada, terus harga hold-nya masih bagus, yaitu selama itu masih hold. Cuman batu bara mungkin, ibaratnya pestanya udah nggak selama itu lagi, jadi kemungkinan bisa aja nanti 3 atau 4 bulan lagi kita pindah ke sektor energi yang lain. Cuman itu apa? Lihat nanti. Sekarang dulu. Ini ada yang nanya nih Kak, kalau tadi kan ngebahas soal sektor consumer tuh, nah emiten yang menariknya apa tuh? Mungkin dari tiap sektor mungkin bisa Kakak ceritain kali Kak, emiten yang menarik dari tiap sektor. Kalau consumer ya, sayangnya tuh kalau consumer yang kita kenal-kenal kayak misalnya apa? Unilever, Mayora, ICBP, valuasinya udah nggak menarik di harga sekarang. ICBP pas 7.000, aku tulis saya beli ICBP. Ini alasannya waktu itu dulu banget kayak 8 bulan lalu. Tapi dihargai itu menariknya. Itu aku udah jual lama sih cuman. Nah, cuman kalau harga sekarang consumer yang menarik tuh cuman sisa satu doang loh, keju. Kejunya apa? Pro cheese. Dia jual pro cheese. Kita pikir keju nomor 1 Indonesia apa? Kraft. Enggak, pro cheese sudah nomor 1 sekarang. Harga jualnya setengah, rasanya sama enak. Nah, sama logika, toko-toko kue roti, martabak, akhirnya pada pakai apa? Pada pakai pro cheese. Itu story-nya masih panjang sih. Cuman aku pribadi nggak pegang. Dia tuh tipe untuk kamu beli dan kamu tidurnya, tapi kalau consumer bisa 3 atau 4 tahun. Lama lah itu tidurnya. Kebetulan bukan aku, cuman aku bisa bilang dia menarik untuk consumer. Kalau banking tadi 2 ya, BNGA dan juga BTPS. Nah, tadi satu lagi apa ya? Aku lupa. Energi. Oh, energi batubara. Untuk saat ini. Dan juga batubara tuh, yang tadi aku bilang kan PTBA kan. PTBA tuh ada menariknya ini. Kalau tahun depan BLU jalan, simpelnya gini deh. Laba dia bakal hampir double. Kalau BLU jadi ketuk palu. Jadi kalau batubara story gini ya, PTBA. Singkat ya. PTBA punya kalori, itu kalau kamu jual ke PLN, harganya cuma 50. Kalau kamu jual ke swasta atau China, 120. Rugi gak jual ke PLN? Rugi banget. Tapi kan dia kan BUMN. BUMN tugasnya apa? Bikin bapakmu happy, harus berbakti ke ayah. Akhirnya dia banyak jual ke PLN. Itu rugi banget. Emitenan pada jualnya dikit, dia jualnya malah banyak. Karena dia BUMN. Cuman kalau belok ketuk palu, yang tadinya 40, dia 40% ke PLN jualannya, 60% yang swasta. Yang tadi ke PLN harga 50, bakal jadi 120. Ketika itu, duitnya banyak. Itu yang aku tunggu-tunggu dari PTBA. Harapannya 1 atau 2 bulan lagi ketuk palu lah. Itu udah lama banget. Tinggal tanda tangan doang kok mereka menteri-menteri. Rapatnya udah kelar semua, tinggal tanda tangan. Gitu. Ini ada yang komen juga nih Kak. Auto termasuk konsumer bukan ya? Abis pandemi lama semua orang beli mobilnya rusak pada servis katanya. Jujur kalau ditanya auto kategori apa aku nggak tahu. Aku nggak pernah perhatiin gitu. Cuman auto ya kinerja di kuartal 3 menarik banget. Simpelnya gini deh, mobil jualan laku, auto kecipratan. Itu. Oke. Oh banyak nih pertanyaannya nih. Oh ini Kak. New IPO gimana kok? Nah tuh Kak. Emiten IPO aku jujur nggak ada yang aku pernah dalami. Jadi aku no comment kalau untuk emiten IPO. Cek track record laba deh paling. Cek track record laba bandingin sama nanti valuasi IPO berapa. Sorry tuh, soalnya kalau kita ngomong logika kita mau IPO pasti kita maunya jual di harga mahal kan. Dan itu udah bertentangan sama prinsip kita, sama aliranku gitu. Jadi IPO aku nggak pernah dalamin. Oke. Ini ada yang nanya Kak, batubara hold sampai kapan kok? Nih, patokan batubara, story-nya masih bagus, indeksnya masih bagus, hold. Tapi kalau misalnya story-nya, aduh bahaya nih, nah itu udah langsung harus siap-siap keluar. Dan ketika itu terjadi, nggak usah peduli. At any point kita potong. Mau harganya lagi tinggi atau bawah, harus sedia potong. Gitu. Karena ketika indeksnya turun, profit kamu bisa di setengahnya loh. Itu kan bahaya sekali. Kalau PTBA, kenapa aku suka? Karena story-nya tadi, BLO itu. Jadi bisa lah, ya bisa 6 bulan plus lah kalau untuk PTBA. Kalau batubara lain harus
pantau terus indeks gitu. Oke. Ini aku mau nanya sedikit sih ke Kak Filbert soal literasi finansial nih Kak. Nah, kalau menurut Ya, Filbert sendiri gimana nih sekarang nih? Kan nih aku ngeliat ternyata dari teman-teman Kak Filbert juga nih yang mungkin ya, dari komunitas kakak juga mungkin ada beberapa yang nonton tuh kayaknya emang udah ya mungkin emang udah lama main saham dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dari menurut Kak Filbert sendiri gimana sih Kak soal literasi finansial kita sekarang? oke, overall Indonesia ya, Ya. jujur ya, Hmm. kalian lihat investasi bodong masih banyak yang ketipu gak? Google aja, makin naik loh. Ya. Aduh. Dan yang ketipu itu bukan yang kalian pikir kayak supplier atau yang kayak pembantu, bukan yang kayak ekonomi yang menengah ke bawah loh. Hmm. Tapi yang kayak dokter, ada aja yang ketipu. Dosen yang pangkat tinggi kantor, itu parah. Kenapa? Sebenarnya tuh lebih penting dari literasi adalah kita tahu apa sih yang masuk akal dan apa yang nggak masuk akal. Kadang Hmm. orang dijanjiin tinggi dan itu orang jadi langsung ke gear. Cuman bagusnya apa? Bagusnya zaman sekarang tuh pokoknya sejak COVID deh, perhatiin deh. Di Instagram yang dulu orang bisa post foto, sekarang juga masih post foto, cuman makin banyak konten atau channel yang untuk edukasi. Salah satunya kayak punya bebas bebas investasi dan juga punya IG-nya aku. Itu kan kita tugasnya untuk educate customer kan. Dengan gitu harapannya jadi orang makin lama yang generasi muda kebuka, otomatis yang generasi atasnya juga nanti lebih berpengetahuan. Cuman kalau kita ngomong overall masih sangat kurang saat ini Hmm. kondisinya. Makanya ya sekarang Kak Filbert juga banyak mengedukasi ya, tentu aja, Iya, of course. betul.